Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Panjarullah, Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari grup 1, grup 2, grup 3 dan grup 4. Penjelasan dari mata kuliah Teaching English Foreign Language. Secara umum, mengacu pada pengajaran bahasa Inggris, di mana siswa bukan penutur asli bahasa Inggris dan guru mungkin bukan penutur asli bahasa Inggris. Nah, jadi perbedaan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, kedua, dan sebagai bahasa asing. Nah, jadi bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh seseorang sejak lahir, dan bahasa kedua adalah bahasa non asli yang biasanya dipelajari pada tahap selanjutnya. Sedangkan bahasa asing mengacu pada bahasa yang tidak banyak digunakan oleh orang-orang di negara itu. Nah, ini adalah daftar negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Nah, yang pertama itu ada United Kingdom, yang kedua ada United States of America, yang ketiga ada Antigua and Barbuda, yang keempat ada Australia, yang kelima ada The Bahamas. Nah, ini juga ada negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Yang pertama ada Netherlands, yang kedua ada Sweden, yang ketiga ada Norway, yang keempat ada Denmark, yang kelima ada Singapura, dan keenam ada South Africa. Dan ini ada juga negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, yang pertama ada Bolivia, yang kedua ada Vietnam, yang ketiga ada Jepang, empat Islamic Republic of Pakistan, dan yang kelima Bahrain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi grup 2, yaitu Classroom Management. Pengertian manajemen kelas adalah kemampuan guru untuk mengatur dan mengontrol ruang kelas. Penting untuk membangun hubungan di kelas dengan membangun hubungan siswa yang lebih cenderung merasa seperti dapat mempercayai guru. Nah, adapun jenis-jenis classroom management itu ada, yang pertama ada authoritarian atau classroom management, style gaya mengajar otoriter, mengacu pada seorang guru yang memiliki kendali penuh atas kelas mereka. Guru otoriter menciptakan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dengan penekanan kuat pada aturan. Yang kedua ada autoritatif classroom management style. Nah, ini meskipun namanya terdengar mirip, jadi guru yang berwibawa dan guru otoriter sangat berbeda. Seperti guru otoriter pendidik dengan gaya manajemen kelas yang otoritatif memang memiliki tingkat kontrol yang tinggi atas ruang kelas mereka, namun tidak seperti guru otoriter, mereka juga memiliki tingkat keterlibatan siswa yang tinggi. Nah, yang ketiga ada permissive classroom management style. Guru permisif adalah kebalikan dari guru yang berwibawa. Mereka memiliki tingkat keterlibatan dan kontrol siswa yang rendah atas kelas mereka. Guru permisif tidak menetapkan aturan atau menghukum perilaku buruk. Siswa memiliki terlalu banyak kebebasan, mengakibatkan lingkungan belajar yang tidak teratur dan tidak produktif, seperti itu. Kemudian dengan kelas permisif yang begitu tidak menghukum dan struktur yang kurang, siswa sering mengambil kendali atasnya dengan sedikit atau tanpa tantangan dari guru. Selanjutnya yang keempat ada indulgent classroom management style. Nah, ini seperti mirip dengan guru permisif. Mereka yang memiliki pendekatan manajemen kelas yang memanjakan memiliki tingkat kontrol yang rendah atas kelas mereka. Jadi guru yang memanjakan sering hidup dengan filosofi bahwa ruang kelas itu yang sangat terstruktur menghambat pertumbuhan pribadi dan harga diri siswa. Nah, jadi untuk alasan itu mereka memungkinkan siswa untuk secara bebas
mengekspresikan diri dan membuat keputusan sendiri tanpa batas apapun. Nah, hal ini biasanya mengakibatkan siswa memiliki terlalu banyak kebebasan. Nah, adapun how to analysis the classroom. Nah, jadi ada bagaimana melakukan analisis kebutuhan. Itu adalah cara yang bagus untuk mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan siswa Anda. Seperti guru mungkin merasa berguna untuk menyusun kuesioner analisis kebutuhan sebelum merancang program pengajaran untuk memastikan bahwa pelajaran mereka itu memenuhi kebutuhan khusus siswa dan gaya belajar individu. Nah, kemudian ada 5 cara melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama itu ada isi formulir atau kuesioner. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, menggabungkan dengan pelajaran lain. Yang keempat, ada modal. Dan yang kelima, ada presentasi. And then ada how to teach. Bagaimana melakukan pembelajaran fokus berkaitan dengan siapa yang menjadi fokus utama pengajaran di kelas. Nah, pada dasarnya ada 2 kemungkinan fokus itu. Yang pertama ada pengajar kelas yang berpusat pada guru di kelas, yang berpusat pada guru-guru mengontrol segalanya di dalam kelas. Guru memutuskan apa yang harus diajarkan, bagaimana itu harus diajarkan, kapan harus diajarkan, dengan kata lain seperti kelas didasarkan pada kebutuhan dan preferensi guru dan administrasi. Seperti itu. Jadi para siswa itu tidak perlu diajarkan apa yang terbaik bagi mereka, melainkan apa yang dianggap perlu bagi mereka oleh para gurunya. Seperti itu. Yang kedua ada siswa kelasnya berpusat pada siswa student centered, atau berfokus pada kebutuhan dan kemampuan siswa pada topik yang sangat relevan dengan kehidupan, kebutuhan dan minat siswa. Dan juga ruang kelas yang fokus dengan praktik, yaitu ada yang pertama ada kerja kelompok untuk melatih siswa agar lebih aktif di kelas. Nah, yang kedua ada relevan. Gunakan relevan ini seperti contoh dan latihan yang berhubungan langsung dengan siswa. Yang ketiga ada fasilitas sebagai contoh sederhana. Jika seseorang siswa menemukan sebuah kata yang tidak mereka ketahui, hanya alih-alih memberitahu mereka, mintalah mereka untuk mencari tahu sendiri apa artinya. Dan juga memiliki kamus di kelas. Biasakan juga siswa untuk menggunakan ketika sebuah kata baru muncul, itu siswa mengetahui apa artinya dan memberitahu seluruh kelas. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Guru memberikan materi simple present tense kepada muridnya, dan setelah pemberian materi, murid diminta untuk membuat percakapan sesuai isi materi dengan teman sebangkunya. Kemudian diminta menghafalkan dan maju ke depan untuk membacakannya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian itu juga dapat melatih siswa untuk terbiasa dengan bahasa Inggris, mulai dari listening, writing, reading, speaking. Nah, dalam memberikan pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, kita juga harus membuat murid aktif di kelas dengan cara belajar seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan dari grup 3, yaitu Teaching English Foreign Language in Indonesia. Pengertiannya yaitu adalah materi ketiga, bahasa Inggris yang mengajarkan sebagai bahasa asing, karena konteksnya bahasa Inggris merupakan bahasa yang bukan bahasa dalam negeri atau bukan bahasa dasar di Indonesia. Oleh karena itu, dalam materi Teaching English Foreign Language disebutkan ada bahasa asing, yaitu jenisnya yang pertama EFL atau English Foreign Language. EFL adalah singkatan dari English as a Foreign Language.
Nah, program ini membantu pelajar di atas 16 tahun untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian siapa saja yang telah berumur 16 tahun dan ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, itu ada di EFL. Kemudian ada ELT, English Language Teaching. Nah, ini pengajaran bahasa Inggris atau ELT mengacu pada aktivitas dan industri pengajaran bahasa Inggris kepada non-penutur asli. Kemudian yang ketiga ada ESP atau English for Specific. Itu bertujuan bahasa Inggris untuk seperti tertentu, yang misalkan ESP tadi adalah bagian dari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Biasanya mengacu pada pengajaran bahasa Inggris kepada mahasiswa atau orang yang bekerja dengan mengacu pada kosakata dan keterampilan tertentu. Yang keempat ada EFV. EEV maksudnya. Oke. Sorry. Jadi English for Academic Purposes. Jadi bahasa Inggris untuk keperluan akademik atau EEV. Umumnya itu dikenal sebagai bahasa Inggris akademik, memerlukan pelatihan siswa, biasanya di lingkungan pendidikan tinggi untuk menggunakan bahasa yang sesuai untuk belajar. Kemudian ada ruang kelas yang digunakan dalam belajar bahasa asing pendidik. Nah, jadi pendidik harus memilih metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya agar proses belajar bahasa asing dapat berjalan secara maksimal. Yang pertama ada Grammar Translation Method, atau disebut juga dengan dalam bahasa Inggris itu disingkatnya GTM atau Grammar Translation Method. GTM itu adalah sebuah metode mengajar yang biasa digunakan untuk mengajarkan grammar dengan karakteristik utama. Nah, ini berfokus kepada translation atau terjemahan atau penerjemahan dan menghafalkan bentuk-bentuk kata kerja ketika mengajar. Nah, ini guru biasanya menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa lokal ya, bahasa sendiri. Kemudian kedua ada Total Physical Response atau TVR, respon fisik total atau TVR. Ini adalah cara pengajaran bahasa di mana guru menyajikan objek bahasa sebagai instruksi dan siswa harus melakukan persis apa yang guru katakan kepada mereka. Kemudian ada yang ketiga, the silent way. Oke. Ini menggunakan keheningan sebagai alat pengajaran. Nah, ini mendorong siswa untuk lebih mandiri dan menemukan bahasa target untuk diri mereka sendiri. Jadi guru perlu menggunakan rentang gerak dan ekspresi wajah seluas mungkin. Nah, bentuk berkomunikasinya. Kemudian ada yang keempat, ada audio-lingual methods atau audio-lingual methods. Ya, ini adalah salah satu metode dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan pada pemahaman, mendengarkan, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan menulis. Nah, kasus ini di Indonesia, cara menanganinya itu ada yang pertama, kurangnya motivasi untuk belajar. Nah, pendidik menanamkan motivasi untuk menyebar motivasi kepada para pendidik. Yang kedua, siswa merasa kesulitan. Nah, itu menyebarluaskan pembelajaran dengan memperbarui pembelajaran seperti media. Kemudian yang ketiga ada kapasitas siswa yang berlebihan. Nah, jadi bagilah shift kelas untuk memaksimalkan siswa itu dan pembelajarannya. Kemudian ada kurangnya modul pembelajaran. Ini juga menambah modul atau bahan ajar. Terus diperbarui materi pembelajaran seperti modul. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Teaching English Forward Language grup keempat, yaitu Children and Adult. Perlu kita definisikan bahwasanya kita maksud dengan pelajaran dewasa dan pelajar muda di lingkungan Teaching English Forward Language. Pembelajaran dewasa itu didefinisikan sebagai siswa yang berusia di atas 18 tahun yang mengikuti kursus bahasa Inggris. Nah, seorang pelajar muda
Oleh karenanya itu adalah seorang siswa di bawah usia 18 tahun. Nah, ini ada 7 perbedaan teaching English Forward Language untuk anak dan dewasa. Pertama ada otonomi. Otonomi itu adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Contohnya seperti ketika kita diberi silabus yang sudah dibuat oleh Miss Al sendiri, dan dia memberikan kepada masing-masing ketua untuk membuat keputusan sendiri, apakah ingin sendiri atau merekrut orang sebagai tim. Kemudian ada rentang perhatian. Nah, ini adalah sesuatu yang penting untuk diingat ketika mengajar bahasa Inggris seperti teaching English Forward Language. Itu rentang perhatian anak-anak dan orang dewasa sangat berbeda. Jadi harus menyesuaikan pelajaran dan mengusulkan tugas yang lebih pendek dan menarik agar mereka tetap terus tertarik. Kemudian yang ketiga ada pengajaran perbedaan. Nah, ini antara mengajar orang dewasa dan pembelajar itu pembelajar muda adalah dalam hal pembelajaran. Seperti pembelajaran muda perlu diberikan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan indera yang berbeda. Kemudian yang keempat itu pentingnya bermain aktivitas. Bermain aktivitas merupakan bagian penting dari pembelajaran anak-anak. Nah, anak itu belajar segala sesuatu tentang lingkungan. Mereka akan berhubungan dengan dunia dan orang-orang lain melalui bermainnya. Seperti contohnya untuk anak-anak seperti permainan Simon Says, atau aku pernah memainkannya waktu SD seperti itu, dan SMP. Adapun untuk orang dewasa seperti bermain permainan sambung kata. Kemudian selanjutnya ada yang kelima, ada kecemasan percaya atau tidak. Orang dewasa umumnya lebih gugup di kelas daripada pembelajaran muda. Orang dewasa itu mungkin merasa cemas karena fakta bahwa mereka itu bukan usia pembelajar seperti yang biasa, dan karenanya mereka akan mendekati kegiatan dengan rasa khawatir jika mereka merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, mereka akan membutuhkan lebih banyak dorongan positif. Yang keenam ada motivation atau motivasi. Itu orang dewasa itu cenderung lebih termotivasi daripada pembelajar yang muda. Orang dewasa umumnya berada di kelas karena mereka memilih atau mereka perlu belajar bahasa Inggris itu seperti teaching English Forward Language untuk bekerja atau belajar yang berat. Tingkat motivasi mereka itu secara alami sangat tinggi daripada pembelajar muda. Kemudian pengalaman hidup. Perbedaan terbesar antara mengajar orang dewasa dan mengajar pembelajar muda itu adalah apa yang dibawa siswa ke kelas. Pembelajar muda membawa antusiasme, rasa ingin tahu dan energi, sementara orang dewasa itu membawa pengalaman hidup. Seperti itu. Kemudian how to teach. Bagaimana cara mengajarkan teaching English Forward Language untuk anak-anak. Yang pertama ada pemilih konten yang cermat, yang kedua ada gunakan lagu dan kartu flash, yang ketiga ada ajarkan dengan mempraktekannya, yang keempat ada gerakan dan aktivitas kunci sebagainya, kemudian ada mengatur mempertahankan momentumnya, yang keenam ada waspadai rentang perhatian mereka yang pendek, kemudian ada jangan terlalu mengoreksi mereka, kemudian minat ketertarikan mereka adalah kuncinya juga. Yang ke-9 ada ciptakan hubungan yang kuat. Yang ke-10 ada bekerja secara kreatif dengan kurikulumnya. Kemudian teaching English Forward Language to adult untuk orang dewasa. Yang pertama ada jangan pernah menyamakan kemampuan bahasa dengan kecerdasan. Yang kedua memahami gaya belajar mereka. Yang ketiga ajarkan idiom dan bahasa casual. Yang keempat gunakan aktivitas yang sesuai dengan usianya. Yang kelima aplikasi dan contoh kehidupan nyata bekerja paling baik untuk orang dewasa. Yang keenam berikan umpan balik yang mendetail dan mendorongkan membuat motivasi mereka tetap semangat, tetap hidup dan bergairah. Kemudian ada kekuatannya. Yang pertama ada akademisi, yaitu besar karya di bidang akademis itu diterbitkan dalam bahasa Inggris, dan banyak sekolah paling bergengsi di dunia juga berbahasa Inggris. Jika
kalian ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, kalian tidak akan dapat melakukannya tanpa mempelajari bagaimana berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Nah, bahasa ini tidak hanya membuka semua jurnal penelitian, tetapi juga membuka cakupan yang sangat luas para sarjana. Nah, yang berbahasa Inggris dari sini diketahui jika dengan menguasai bahasa Inggris, maka peluang untuk diterima di perguruan tinggi itu sangat terbuka lebar. Kemudian kekuatannya itu ada menambah wawasan tidak dapat dipungkiri. Nah, informasi di dunia banyak disajikan dalam bahasa Inggris. Jika menguasai bahasa tersebut, guru tentu akan memperoleh pengetahuan lebih karena mengerti isi dan maksud dari informasi yang disampaikan. Seperti itu. Belum lagi banyak sumber literatur yang berbahasa Inggris yang dapat menambah wawasan, baik dalam hal mengajar ataupun pengembangan diri, dan juga untuk murid-muridnya. Kemudian kekuatan untuk gurunya itu yang ketiga ada mengembangkan kemampuan diri. Nah, selain bermanfaat untuk proses belajar mengajar, bahasa Inggris itu juga bisa meningkatkan seorang guru, kemampuan diri seorang guru. Guru yang pandai berbahasa Inggris itu dinilai mempunyai kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik. Nah, potensi diri ini yang dimiliki artinya semakin berkembang dan semakin maju, Pak. Jadi ya bertambah luas lah. Yang keempat ada lebih mudah memahami teknologi. Kemudian itu bisa dibayangkan jika tidak bisa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dasar, maka akan kesulitan dalam mengoperasi alat-alat dengan teknologi canggih. Sebaliknya juga, jika menguasai bahasa Inggris maka lebih mudah dalam mengoperasikan alat-alat tersebut. Kemudian ada yang kelima, informasi. Berkat kemajuan teknologi dalam layanan terjemahan, sebagian besar situs web dapat diterjemahkan ke dalam setiap bahasa. Kemudian ada yang keenam, itu mempermudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini juga tidak kita hidup di bumi ini kan dihuni oleh berbagai macam orang, dan tentunya dari berbagai macam negara itu, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk sosial, tentu kita harus berkomunikasi dengan sesama manusia. Kemudian ada kelemahan seorang gurunya, yaitu yang pertama ada kurangnya menguasai skill dalam bahasa Inggris. Nah, kita pasti mengenal adanya skill atau kemampuan dalam bahasa Inggris. Terdapat skill. Yang pertama ada listening, kemudian reading, kemudian writing, dan yang kemudian kedua ada kurangnya motivasi siswa. Siswa bisa berasal dari luar seperti pergaulan dengan teman, kondisi keluarga dan lingkungan, tempat tinggal, kurangnya mendukung ke arah itu. Kemudian yang ketiga ada bahasa Inggris sulit dipelajari. Banyak siswa menganggapnya bahasa Inggris sebagai pelajaran yang sulit. Hal ini mungkin dikarenakan pengetahuan bahasa Inggris siswa sebelumnya minim dan perbedaan yang menyolok dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terutama dalam kalimat atau pengucapan dalam kosakata. Nah, akibatnya mereka cenderung pasif dan ragu untuk mencobanya. Kemudian yang keempat, waktu yang tidak cukup untuk praktek. Nah, kesempatan atau waktu mereka berhubungan dengan bahasa Inggris hanya ada di pelajaran bahasa Inggris. Setelah itu, mereka dihadapkan pada lingkungan yang tidak mendukung. Nah, itu yang menjadi masalahnya, terjadinya interaksi berbahasa Inggris. Kemudian yang kelima ada kurangnya sumber daya dan bahan ajar. Nah, sumber daya dan bahan ajar ini merujuk pada berbagai benda yang dapat digunakan untuk mengajar, seperti model kartu, komputer, laboratorium, bahasa, dan sebagainya. Nah, kemudian mereka memainkan peran penting dalam keberhasilan dari proses belajar mengajar di kelas karena mereka mewakili cakupan elemen di dunia nyata atau dimaksudkan untuk membantu siswa memahami dan menjelaskan realitasnya, seperti itu. Kemudian yang keenam ada banyaknya
jumlah siswa di kelas. Nah, ini akan menjadi penyebab juga banyaknya jumlah siswa di dalam satu kelas itu membuat suasana yang seharusnya menyenangkan menjadi tidak kondusif karena saking banyaknya anak-anak murid. Jumlah peserta didik di ruang kelas yang khasnya dapat berkisar 1 sampai 20, bahkan mungkin sampai 30 peserta didik. Nah, hal ini tentu akan sulit bagi guru untuk melaksanakan kegiatan di mana siswa dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Karena tidak mungkin untuk personalisasi pengajaran dan sebagai akibatnya akibatnya berpengaruh kepada materi pembelajaran. Adapun hal tersebut bisa diatasi oleh para guru dengan membagi siswanya menjadi beberapa kelompok seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.